Halo Bidikers. Ada banyak pemimpin negara yang gagal membawa negaranya jadi lebih baik. Sebaliknya, justru keadaannya makin hancur dan sengsara. Berikut ini catatan tentang beberapa pemimpin yang dianggap tak becus mengurus negara. Apakah Indonesia termasuk? Mari kita bongkar. Yang pertama ada Ferdinand Marcos, sang presiden kontroversial Filipina. Setelah dianggap sukses secara ekonomi, kondisi Filipina di bawah Presiden Ferdinand Marcos yang dikenal sebagai orang sakit Asia justru semakin memburuk. Marcos pertama kali terpilih sebagai presiden sebagai seorang reformis. Dianggap bisa membersihkan korupsi yang seolah jadi endemik di Filipina. Tetapi dia malah memimpin penjarahan sistematis perbendaharaan negaranya sendiri. Pada akhir pemerintahannya, kebohongan Marcos semakin jelas tentang segala hal, mulai dari kesehatannya hingga kekayaan pribadinya. Di Indonesia, ada juga presiden yang dianggap tukang bohong. Ada yang tahu namanya? Negara Asia Tenggara lain, yakni Myanmar, juga hancur akibat ulah dari sang presiden. Myanmar sebenarnya merupakan negara yang terkenal tertutup terhadap dunia internasional. Hal ini dikarenakan sejak tahun 1962, Myanmar yang pada saat itu masih disebut Burma telah dikuasai pemerintah dari kalangan militer setelah kudeta yang dilakukan oleh Jenderal Ne Win. Sejak saat itu, kepemimpinan nasional Myanmar dikuasai oleh rezim militer yang menjalankan sistem pemerintahan secara represif. Myanmar di bawah kepemimpinan Ne Win kerap kali menjadi pusat perhatian dunia dan masyarakat internasional atas berbagai isu global dan pelanggaran. Seperti pelanggaran HAM, perdagangan narkotika, kerja paksa, dan pelanggaran demokrasi serta pengusiran etnis Rohingya. Sosok pemimpin otoriter juga melekat pada Robert Mugabe yang menjadi presiden Zimbabwe selama 30 tahun. Dia memenangi pemilihan pertama Zimbabwe pasca kemerdekaan dengan menjadi Perdana Menteri pada 1980. Selang 7 tahun kemudian dia menghapus jabatan PM untuk kemudian menjabat presiden. Pada awal kekuasaannya, Mugabe mendapat sanjungan karena membuka akses kesehatan dan pendidikan untuk mayoritas warga kulit hitam. Namun reformasi agrarianya yang kontroversial memicu perekonomian ambruk dan pada penghujung kekuasaannya diwarnai beragam pelanggaran HAM serta korupsi. Mugabe kemudian dipaksa mundur pada November 2017 setelah berkuasa selama 37 tahun. Rakyat bersukacita begitu dipastikan ia tak lagi memimpin Zimbabwe. Selanjutnya ada pemimpin diktator Turkmenistan, Saparmurat Niyazov, yang menjadi presiden pertama sekaligus presiden seumur hidup di negara pecahan Uni Soviet ini. Saat berkuasa, Niyazov membuat negaranya menjadi salah satu bekas negara Uni Soviet yang paling laku. Semua harus tunduk kepada sang presiden. Siapapun yang membangkang dan mengkritiknya langsung ditangkap dan dihukum. Lembaga pers pun tak luput dari pembungkaman. Selama itu pula, foto dan patungnya dipasang di seluruh pelosok negeri. Salah satunya patung emas yang berputar untuk menghadap matahari di Ashgabat. Niyazov juga menetapkan sejumlah larangan untuk negara dengan penduduk 5 juta orang ini, seperti larangan mendengarkan radio di mobil, merokok di tempat umum, dan larangan anak remaja berjenggot. Kalau presiden yang satu ini bukan cuma diktator, tapi juga sangat korup. Dilahirkan di Kano 20 September 1943, Sani Abacha mulai karir politiknya sebagai tentara militer Nigeria. Menjabat sebagai presiden ke-10 Nigeria, Abacha banyak melakukan penindasan terhadap rakyatnya. Ia bahkan tak segan melakukan pembunuhan bagi siapa saja yang menentangnya. Tak hanya melakukan penindasan terhadap rakyatnya, Abacha juga melakukan tindak korupsi yang berhasil membuatnya sebagai orang keempat terkorup di dunia. Ia dinyatakan telah memperkaya diri sendiri dan keluarga dengan membawa uang negara sebesar 72 triliun rupiah. Hugo Chavez adalah presiden Venezuela yang sudah sangat dikenal di dunia.
sering mendapatkan kontroversi karena dengan berani melawan kapitalisme dan menggalang ideologi baru sosialisme abad 21. Begitu berkuasa, ia menasionalisasi industri dan mempermudah masyarakat Venezuela untuk mendapatkan makanan, pendidikan, perawatan kesehatan, dan perumahan. Status Venezuela sebagai salah satu negara pengimpor minyak turut melancarkan misi Chavez. Karena pada saat itu, harga minyak yang jadi andalan ekspor negaranya sedang melonjak. Namun setelah harga minyak mulai turun pada akhir 2008, negara harus berhadapan dengan krisis keuangan. Kesulitan ekonomi menimpa warga, menyebabkan mereka kekurangan pangan dan kebutuhan lainnya. Pemimpin Sudan Omar al-Bashir juga terbukti paling brutal dalam kepemimpinannya. Sejak kemerdekaan pada tahun 1956, Sudan telah terombang-ambing antara riuh rendah kekacauan politik partai dan pemerintahan militer. Al-Bashir menjadi kepala negara Sudan pada periode 1989 hingga 1993 dan Presiden Sudan sejak tahun 1993 sampai tahun 2019. Setelah memimpin Sudan, Al-Bashir menerapkan hukum syariah Islam, termasuk rajam dan amputasi sebagai hukuman. Omar juga menggunakan kekayaan minyak negaranya untuk meningkatkan kelas pengusaha yang setia kepadanya dan menciptakan milisi kuat untuk melindungi pemerintahannya. Presiden selanjutnya yang dianggap tak becus mengurus negaranya adalah Mobutu Sese Seko. Mantan Presiden Kongo ini meraih puncak kekuasaan lewat jalur konsolidasi militer yang memanfaatkan kisruh politik dalam negeri. Tak adanya mekanisme kontrol dalam politik dengan mudah membuat Mobutu jadi pemimpin korup sejak awal. Dalam waktu singkat, Mobutu menjelma menjadi diktator korup yang gemar memperkaya keluarganya dengan kelimpangan materi. Semua dilakukan di depan mata rakyat Kongo yang hidupnya makin melarat. Selama 30 tahun, rezim Mobutu Sese Seko merampok negara Kongo yang korup dan tamak. Kalau di Indonesia, sama seperti siapa ya, Medikers? Dan yang terakhir adalah Francisco Macias Nguema, seorang presiden pertama negara Ekuatorial Guinea yang menjabat dari tahun 1968 sampai tahun 1979. Nguema dengan cepat mengkonsolidasikan kekuatannya. Dia mengangkat para sekutu ke posisi otoritas, sedangkan lawan politiknya digantikan oleh orang-orang yang dianggapnya dapat dipercaya terlepas dari kompetensi mereka. Alhasil pelanggaran hak asasi manusia semakin meluas. Ekonomi jadi berantakan karena ribuan orang meninggalkan negara itu. Nguema melarang penangkapan ikan di laut untuk menghancurkan kapal yang memungkinkan orang melarikan diri dari Guinea Khatulistiwa.